Karena keriduan Allah itu sesungguhnya lebih utama. Dia tunjukkan kuburan Nabi Muhammad SAW. Dunia itu harus tunduk, harta, jabatan, kedudukan. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika datanglah seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas." Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amal yang apabila aku melakukannya, niscaya akan dicintai Allah dan dicintai sesama manusia. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Izhad fid dunya yuhibbukallah." Juhudlah kamu terhadap dunia, niscaya Allah mencintaimu. Wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Dan juhudlah terhadap apa yang ada di manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Pertanyaan, permintaan sahabat ini suatu pertanyaan dan permintaan yang sangat-sangat cerdas. Karena seseorang yang soleh secara paripurna itu sesungguhnya ketika orang itu mampu membangun hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala dan mampu membangun hubungan yang baik dengan sesama manusia, maka kuncinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kamu pingin dicintai Allah dan pingin dicintai oleh manusia, maka Nabi menyatakan, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Juhudlah kamu terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Dan juhudlah kamu terhadap apa yang ada di sesama manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Lalu apa yang dimaksud dengan zuhud? Zuhud secara bahasa menolak sesuatu karena sesuatu itu dianggap remeh. Sementara zuhud secara syara, Imam Ahmad beliau membagi zuhud itu ke dalam 3 bagian. Yang pertama, kata Imam Ahmad, bahwa zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu yang dilarang. Beliau menyatakan itulah zuhudnya kebanyakan orang. Orang awam zuhudnya seperti itu. Dia meninggalkan sesuatu yang dilarang. Ada tingkatan yang kedua, di mana zuhud itu meninggalkan perkara-perkara yang dibolehkan ketika perkara yang dibolehkan itu sudah masuk kategori berlebihan. Inilah yang disebut dengan zuhudnya khawas, orang-orang khusus. Tapi ada zuhud yang paling tinggi, di mana ketika seseorang itu meninggalkan perkara-perkara yang memalingkan dia, melalaikan dia dari mengingat Allah, dari zikrillah, itulah sesungguhnya zuhud yang luar biasa. Jadi kalau orang dikatakan zuhud itu bukan dalam arti bahwa dia meninggalkan dunia, dia meninggalkan aktivitas keduniawian, atau dia membenci dunia.
Tapi sesungguhnya orang zuhud adalah orang yang menempatkan dunia dalam kemestiannya. Dia meyakini apa yang ada di sisi Allah ketimbang apa yang ada di dalam diri manusia. Bisa jadi kita kehilangan sesuatu, kehilangan dunia. Tapi bagi orang yang zuhud, ketika dia kehilangan dunia, maka tidak lantas dia bersedih. Dan ketika pun dia mendapatkan prestasi keduniawian, maka tentu dia tidak menjadi orang yang bangga dengan prestasinya, apalagi sombong dengan prestasinya. Kenapa? Karena keridhaan Allah itu sesungguhnya lebih utama bagi orang-orang yang zuhud ketimbang duniawi. Salah juga ketika orang menganggap zuhud itu dia menggunakan pakaian compang-camping, berhenti dari aktivitas keduniawian. Dia senantiasa hidupnya itu zikir, diam di masjid, tinggalkan dunia. Hidupnya hanya mengandalkan pemberian orang. Tentu ini adalah keliru menyikapi yang disebut dengan zuhud. Tapi zuhud itu sesungguhnya kita lebih meyakini apa yang ada di sisi Allah ketimbang apa yang ada di dalam diri manusia. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu ketika hadirnya rasa bahwa lebih mengutamakan apa yang ada di sisi Allah ketimbang apa yang ada di dalam diri manusia, itu tidak mungkin kalau kecintaan kepada Allahnya biasa-biasa saja. Orang yang seperti itu tentu orang yang luar biasa keimanannya. Ketika Ibnu Umar ditanya, tunjukkan kepadaku, kata seorang sahabat, di manakah orang-orang yang zuhud dan lebih mengutamakan akhirat itu? Maka Ibnu Umar menunjukkan, itulah orang yang zuhud itu. Dia tunjukkan kuburan Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Itulah sesungguhnya orang-orang yang zuhud. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, mereka konglomerat, mereka orang kaya luar biasa. Tapi karena zuhud, maka dia belanjakan, dia gunakan kekayaannya untuk dakwah Islam. Dia gunakan kekayaannya untuk kebaikan. Jadi itulah orang-orang yang zuhud, di mana mereka menempatkan dunia itu tidak di hatinya, tapi dia tempatkan dunia itu di tangannya. Ketika ditempatkan dunia itu di hati, maka dia akan diperbudak dunia. Dia akan menghalalkan segala macam cara karena untuk dunia. Tapi orang-orang zuhud adalah orang-orang di mana dia tempatkan dunia itu di tangan. Dunia itu harus tunduk, harta, jabatan, kedudukan tunduk kepada dia. Maka dia gunakan harta, jabatan, kedudukannya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa diberikan bimbingan dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita termasuk orang-orang yang zuhud terhadap dunia dan zuhud terhadap apa yang ada di sisi manusia. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.